Pelokalan atau localization, pasti pertanyaan pertama yang terbesit itu adalah apa sih pelokalan atau localization itu? Pelokalan itu adalah proses mengadaptasi suatu produk agar sepenuhnya bisa merangkul target pasar yang baru. Pelokalan itu nggak hanya sekedar menerjemahkan kata, tapi juga menerjemahkan referensi budaya kayak warna, gambar, dan bahkan suara. Misalnya website kita atau software kita itu menampilkan orang bule sebagai modelnya, kita ganti dengan orang-orang kita agar terkesan aplikasi ini lokal, biar penggunanya akrab. Hal ini dilakukan karena budaya tiap orang itu berbeda. Ketika kita melokalkan suatu produk, kita harus memastikan produk tersebut dapat dinikmati oleh konsumen yang berbahasa Jerman, Arab, ataupun Spanyol. Lokalan itu merupakan awal yang penting untuk membuat suatu perusahaan go internasional. Lokalan dapat menguntungkan berbagai ukuran bisnis hampir dalam industri apapun. Contohnya, bayangkan ya, kita memimpin suatu studio video game kecil yang berjalan sukses nih, dan tumbuh di Amerika. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa industri video game di Jerman itu belum cukup mampu untuk menghasilkan banyak video game keren. Tapi antusiasme warga terhadap video game di sana itu sangat tinggi. Jadi langkah yang bisa kita ambil adalah kita mengadaptasi produk kita atau kita melokalkan produk kita tersebut ke dalam pasar Jerman. Gitu. Tapi yang dilokalkan bukan hanya gamenya, kita juga harus melokalkan garansinya. Ketika produk game kita itu rusak, berarti kita orang Jerman nggak harus ngeklaim ke Amerika, tapi bisa di Jerman sendiri. Kita juga harus melokalkan pusat bantuan, bahkan sampai buku panduan. Seperti yang kita lihat di Indonesia sendiri, itu juga banyak yang dilokalkan. Tanpa sadar kita banyak memakai produk luar yang kita kira punya kita sendiri. Seperti aplikasi-aplikasi e-commerce atau travel agent atau juga ojek online itu dibuat versi Indonesia sampai ada customer service-nya di Indonesia. Itulah contoh dari pelokalan yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah proses pelokalan perangkat lunak. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah internasionalisasi, di mana suatu software itu harus bisa mendunia atau bahasa gampang diduniakan. Yang tadinya hanya versi biasa saja, versi satu negara atau versi lokal, itu diduniakan dulu atau diinternasionalisasikan dulu. Tahap-tahapnya yaitu sebagai berikut. Ada pertama kali kita harus meninjau ulang kerangka dari aplikasi kita tersebut. Setelah sudah ditinjau ulang, kemudian kita ekspansi atau kita perluas tuh UI-nya. Setelah diperluas, kemudian kita buat coding untuk string localization-nya, di mana di sini kemudian kita lakukan ekstraksi string. Kenapa kita harus ekstraksi string-nya? Karena string inilah yang akan kita lokalkan, kita akan buat dalam versi bahasa lain. Gitu. Jika sudah dibuat versi internasionalnya, barulah kita lokalkan ke berbagai negara sesuai dengan tujuan market software kita. Prosesnya, pertama adalah menyeleksi platform yang akan kita tuju itu apa. Kemudian resource file yang tadi sudah kita finalisasi, kita ekstraksi dan diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, kita akan tinjau kualitasnya dan kemudian kita insert ke dalam kode-kode. Setelah itu, kita masuk ke fase ketiga, di mana fase ketiga itu kita melakukan berbagai percobaan untuk menilai apakah software yang telah dilokalkan itu bisa dilepas atau dirilis ke pasaran.